aritmatika sosial. Pada pertemuan sebelumnya, Mister telah membagikan materi yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu? Kita ulang kembali ya. Nah, aritmatika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi aritmatika sosial ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan aritmatika sosial dalam perdagangan. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu ada harga jual, kemudian ada harga pembelian, ada keuntungan, dan ada kerugian. Nah, contoh soal yang pertama yaitu Rani membeli 2 pak pulpen di toko aneka alat tulis dengan harga Rp50.000. Jika satu pak pulpen tersebut berisi 10 buah, berapakah harga satu buah pulpen tersebut? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, pembahasannya. Pertama diketahui 1 pak pulpen sama dengan 10 buah. Maka 2 pak pulpen sama dengan 2 dikali 10, yaitu 20 buah. Kemudian harga keseluruhannya yaitu Rp50.000. Nah, oke. Nah, jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus dasarnya, yaitu harga per pulpen sama dengan harga keseluruhan dibagi banyaknya pulpen. Nah, kita tandai terlebih dahulu ya rumus dasarnya. Nah, karena harga keseluruhan tadi diketahui dan banyaknya pulpen juga tadi diketahui, tinggal kita masukkan saja. Harga keseluruhannya Rp50.000. Kemudian banyaknya pulpen yaitu 20. Jadi 50.000 dibagi 20 sama dengan 2.500. Jadi harga satu buah pulpen yaitu Rp2.500. Contoh 2. Bimo membeli handphone baru dengan harga Rp3.400.000. Bimo berencana menjualnya kembali kepada Tono dengan harga Rp3.570.000. Tentukan. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh Bimo. Yang kedua, persentase keuntungan yang diperoleh. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasan. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahuinya. Yaitu yang pertama ada harga beli atau kita singkat dengan HB sebesar Rp3.400.000. Kemudian ada harga jual atau kita singkat dengan HJ sebesar Rp3.570.000. Oke, kemudian kita jawab. Yang pertama yang akan kita selesaikan adalah mencari keuntungannya terlebih dahulu. Oke, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Untung atau kita singkat dengan U sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke, kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian karena harga jual dan harga beli tadi diketahui, kita tinggal masukkan angka-angkanya ya.
sehingga diperolehlah keuntungan yaitu Rp170.000. Oke, selanjutnya kita akan mencari persentase keuntungannya. Oke, kita bisa tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Persentase keuntungan atau kita singkat dengan persentase U sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%, karena kita akan mencari persentase ya, makanya dikali 100%. Nah, tadi kita peroleh untungnya Rp170.000 ya. Kemudian kita bagi dengan Rp3.400.000 dikali 100%. Untuk mempermudah, kita coret nolnya. Kalau misalkan 4 yang dicoret atasnya, berarti bawahnya juga 4. Nah, maka diperolehlah 170 dibagi 34 persen, sehingga diperoleh 5%. Oke, selanjutnya contoh 3. Anita membeli sepatu di toko online seharga Rp225.000. Ternyata sepatunya kekecilan. Kemudian ia menawarkan sepatu tersebut kepada Sinta, tetapi dengan harga yang lebih rendah, yaitu Rp180.000. Tentukan. Yang pertama, kerugian yang dialami Anita. Yang kedua, persentase kerugiannya. Nah, contoh 3 ini hampir sama dengan contoh 2. Bedanya, pada contoh 2 itu yang ditanya keuntungan. Nah, sementara pada contoh 3 yang ditanya kerugian. Ini untuk rumusnya tidak jauh berbeda ya. Hanya perbedaannya sedikit saja. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Oke, pembahasannya. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahuinya. Yang pertama ada harga beli atau kita singkat dengan HB, yaitu Rp225.000. Kemudian ada harga jualnya atau HJ, yaitu Rp180.000. Jawab. Oke, yang pertama kita akan mencari kerugiannya terlebih dahulu. Oke, rumusnya yaitu rugi atau kita singkat dengan R sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, ini sama seperti keuntungan ya, tapi jangan sampai tertukar. Kalau untung itu harga jual dikurang harga beli. Nah, karena HB dan HJ-nya diketahui, berarti tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, sehingga diperoleh kerugiannya yaitu Rp45.000. Kemudian kita akan mencari persentase kerugiannya. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu persentase kerugian atau kita singkat dengan persentase R sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Karena kita akan mencari persentase, makanya dikali 100%. Nah, tadi kita peroleh kerugiannya yaitu Rp45.000 dibagi Rp225.000 dikali 100%. Untuk mempermudah, kita coret nolnya ya. Bisa 4.500 dibagi 225%, sehingga diperoleh kerugian yaitu 20%. Berikutnya ada contoh 4. Seorang pedagang ransel di pasar lama menjual barangnya dengan harga Rp462.000. Jika dari hasil penjualan tersebut ia mendapatkan keuntungan 5% dari harga barangnya, tentukan harga pembelian ransel tersebut. Oke, ini persentase keuntungannya telah diketahui ya. Ini yang ditanya harga pembeliannya. Oke, kita bisa langsung ke pembahasannya saja.
pembahasan. Nah, karena di sini harga belinya belum diketahui, kita bisa misalkan terlebih dahulu. Nah, misal harga beli sama dengan A, atau bisa dengan variabel yang lain, X, Y, atau Z. Kemudian harga jualnya sama dengan Rp462.000. Untung sama dengan 5% dari harga beli, yaitu 5% dari A. Jawab. Kita bisa menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Oke, karena harga jualnya diketahui, kita bisa langsung masukkan. Kemudian harga belinya tadi kita misalkan dengan A, ditambah untungnya 5% dari A. Nah, karena ini yang satunya ada persen, yang satunya nggak ada ya, kita samakan terlebih dahulu. Kita kali dengan 100%. Oke. Pada bagian A-nya ya. Dan kita tulis lagi sama dengan 100% A ditambah 5% A. Oke, karena ini sudah sama, berarti kita bisa jumlahkan. Oke, sama dengan 105A. Nah, kita akan menghilangkan persennya ya. Berarti dibagi 100. Nah, persennya sudah hilang nih. Kemudian 462.000 sama dengan kita kali 100 supaya menghilangkan per 100-nya ya. 105 per 100 A dikali 100. Ini baru 100 yang sebelah sini bisa hilang. Jadi ini 46.200.000 rupiah sama dengan 105A. Nah, 46.200.000 rupiah dibagi 105 sama dengan A, sehingga A-nya diperoleh 440.000 rupiah. Jadi harga pembeliannya yaitu 440.000 rupiah. Kemudian ada contoh 5. Ibnu membeli jaket di mall seharga Rp350.000. Ternyata dalam rak jaket tersebut tertuliskan diskon 15%. Jika Ibnu memberikan uang Rp300.000 kepada petugas kasir, berapakah kembalian yang diterima oleh Ibnu? Oke, ini pada contoh 5 berkaitan dengan diskon ya. Oke, di awal tadi Mister ada kelupaan, berarti tidak dimasukkan diskon. Nah, pada contoh 5 ini kita akan membahas tentang diskon. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan saja. Oke, untuk pembahasan diskon ini kita menggunakan 2 rumus ya. Rumus yang pertama yaitu diskon atau kita singkat dengan D sama dengan persentase diskon dikali harga awal atau kita singkat dengan HA. Nah, setelah nanti didapat diskonnya, kita masukkan ke rumus yang kedua. Rumus yang keduanya yaitu harga setelah diskon atau kita singkat dengan harga setelah D sama dengan harga awal HA dikurangi diskon yang tadi. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang tadi. Seperti biasa, informasi yang diketahuinya kita tuliskan terlebih dahulu. Ada harga awalnya atau HA sama dengan 350.000. Kemudian persentase diskonnya sama dengan 15%. Nah,
Sehingga kita bisa gunakan rumus yang pertama tadi, diskon atau D sama dengan persentase diskonnya yaitu 15% dikali harga awalnya 350.000. 15%-nya kita rubah terlebih dahulu menjadi 15/100 dikali 350.000. Nah, kita coret saja 100-nya dengan dua angka 0 terakhir ya. Dapatlah 15 dikali 3.500 sehingga diperoleh hasil 52.500. Nah, itu adalah diskonnya. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua, harga setelah diskon atau harga setelah D sama dengan harga awalnya yaitu 350.000 dikurangi diskonnya yang tadi 52.500. Maka diperoleh 297.500. Nah, katanya dia membayar ke kasir 300.000, maka 300.000 dikurangi 297.500 sehingga kembaliannya adalah 2.500.